sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong curhat 2 wingback-nya tak bisa tampil lawan Vietnam, beruntung Nathan Chu Aon sudah bisa bela timnas Indonesia. Iri lihat ramainya supporter yang begitu menggema dan fantastis saat timnas Indonesia versus Argentina. Justin Hubner tak sabar debut di SUGBK. Media Cina puji perkembangan sepak bola Indonesia yang dulunya melempem kini tampil garang, bikin lawan merinding jika mau melawan timnas Indonesia. Tak berani sesumbar jamin kemenangan, Shin Tae-yong akui timnas Indonesia akan lebih sulit lawan Vietnam di SUGBK ketimbang tandang. Kok bisa? Perbandingan gaji Justin Hubner versus Pratama Arhan di Liga Jepang, seperti layaknya bumi dan langit. Shin Tae-yong curhat 2 wingback-nya tak bisa tampil lawan Vietnam, beruntung Nathan Chu Aon sudah bisa bela timnas Indonesia. Seperti ini penjelasannya Pak Erick Thohir. Shaina mengalami cedera dan bahkan namanya tidak termasuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil timnas Indonesia. Sedangkan Asnawi dikonfirmasi Erick Thohir tak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Saya rapat dengan Coach Shin Tae-yong mengenai kesiapan timnas Indonesia dengan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Coach Shin Tae-yong memaparkan ada beberapa pemain yang belum bisa bermain karena cedera dan lain-lain. Erick Thohir menyebut beruntung bila ada Nathan Chu Aon yang sudah bisa membela timnas Indonesia untuk mengisi kekosongan tersebut. Setidaknya Shin Tae-yong lebih punya banyak pilihan selain di wingback kanan dan kiri di samping Sandy Walsh, Pratama Arhan, dan Edo Febriansyah. Itu yang selalu saya bilang berulang kali kenapa kami membutuhkan 150 pemain di timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Jadi tipis dalam kurung pelapisnya. Di level senior pun kami harus mempunyai 24 pemain yang standarnya sama, tambahnya. Iri lihat ramainya supporter yang begitu menggema dan fantastis saat timnas Indonesia versus Argentina. Justin Hubner tak sabar debut di SUGBK. Baik timnas Indonesia, Justin Hubner sudah tidak sabar merasakan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK. Tepatnya saat skuad Garuda berhadapan dengan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 Maret. Hubner memang sudah meraih 5 caps di timnas, tapi dia sama sekali belum merasakan debut di SUGBK. Sebelumnya SUGBK sempat membara saat menggelar laga Indonesia versus Argentina tahun lalu. Justin Hubner sudah berbicara tentang laga melawan Argentina dengan beberapa pemain timnas Indonesia. Mereka kompak mengatakan bahwa kondisi stadion sangat ramai dan mereka memberikan dukungan penuh pada skuad Garuda. Hal tersebut jadi pengalaman berkesan bagi beberapa pemain. Ya, saya telah berbicara dengan beberapa pemain dalam kurung timnas Indonesia tentang pertandingan melawan Argentina. Kata mereka itu sangat gila, banyak sekali orang. Semua orang mendukung Indonesia, kata Justin Hubner. Apalagi kedua tim nanti memiliki sejarah rivalitas yang panas dan laga akan berjalan dengan sengit. Jadi saya tidak ingin mengecewakan mereka dan memastikan kami akan melakukan segalanya dan berjuang untuk mereka.
Media Cina puji perkembangan sepak bola Indonesia yang dulunya melempem kini tampil garang, bikin lawan merinding jika mau melawan timnas Indonesia. Media Cina puji perkembangan sepak bola Indonesia yang dulunya melempem kini tampil garang. Mereka begitu terkejut timnas Indonesia bisa berkembang pesat. Pujian itu dilontarkan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam. Media Cina 163.com mengulas soal kekuatan skuad Garuda. Mereka menilai Vietnam kini tak lagi mampu mengalahkan Indonesia dengan relatif mudah seperti pada rentang 2018-2022. Kala itu The Golden State Warriors begitu superior di bawah asuhan Park Hang-seo. Tak lupa, media itu menyinggung soal Zheng Cheng yang pernah menjadi penjaga gawang Persebaya Surabaya saat masih berusia 20 tahun. Menurut mereka, ketika itu sepak bola Indonesia belum sebagus sekarang. Peningkatan itu disebut tak lepas dari tangan dingin Shin Tae-yong yang memegang timnas Indonesia sejak Desember 2019. Buktinya, pria asal Korea Selatan itu sukses mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia dari urutan 160-an menjadi 142. Salah besar jika mengabaikan Indonesia. Dulu Indonesia merupakan tim pertama di Asia yang mengikuti Piala Dunia dalam kurung mengusung nama Hindia Belanda. Tak berani sesumbar jamin kemenangan, Shin Tae-yong akui timnas Indonesia akan lebih sulit lawan Vietnam di SUGBK ketimbang tandang. Kok bisa? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tak berani menjamin 2 kemenangan saat lawan Vietnam. Meski punya catatan lebih baik dalam pertemuan terakhir, Shin Tae-yong mengaku akan lebih sulit bagi timnas Indonesia main di SUGBK lawan Vietnam ketimbang saat bertandang nanti. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, lebih banyak tantangan dihadapi timnas Indonesia sebelum laga kandang. Salah satu yang terbesar adalah banyaknya pemain yang kembali dari Eropa ke Indonesia, di mana hampir pasti mereka akan kelelahan begitu sampai tanah air. Target saya untuk memiliki persiapan dengan sebaik mungkin dalam menghadapi 2 laga ke depan, kata Shin Tae-yong. Saya tidak bisa menjamin 100% bisa memenangkan 2 laga tersebut melihat dari jarak perjalanan pemain. Vietnam juga ada beberapa pemain naturalisasi, menurut saya itu perubahan yang baik, ujar ex pelatih Seongnam Football Club itu. Sepengalaman saya melatih akan sulit memprediksi berapa skor di pertandingan nanti, tambahnya. Perbandingan gaji Justin Hubner versus Pratama Arhan di Liga Jepang, seperti layaknya bumi dan langit. Justin Hubner sendiri diketahui baru saja merapat ke klub Jepang, yakni Cerezo Osaka. Ya, Justin Hubner baru saja resmi gabung ke klub Jepang, yakni Cerezo Osaka pada Selasa 12 Maret 2024. Kepindahan Justin Hubner ke Cerezo Osaka membuatnya mengikuti jejak pesepak bola lain Indonesia yang sudah lebih dahulu berkarier di Jepang. Tepat sebelum Justin Hubner, ada nama Pratama Arhan. Arhan bergabung ke klub Jepang yang mentas di Liga Kasta 2 atau J-League 2, yakni Tokyo Verdy pada 2022. Namun di sana pemain langganan membela timnas Indonesia itu gagal bersinar. Dikutip dari laman VOT Stats, Kamis, gaji rata-rata pemain di J1 League untuk musim 2024 ada di rentang 373.294 euro atau 6,3 miliar rupiah. Dengan begitu, setiap bulannya para pemain mendapat 525 juta rupiah. Jadi, gaji Justin Hubner bisa dibilang berada di rentang 6,3 miliar rupiah per musim. Sementara itu, bayaran berbeda didapat pemain yang mentas di J-League 2.
Mereka diketahui mendapat bayaran sebesar 4 juta hingga 5 juta yen atau sekitar 400 juta rupiah hingga 500 juta saja per musim. Jadi bayaran yang didapat Arhan dan Justin Hubner tentunya sangat berbeda bak bumi dan langit.